1242120031. Saya dari kelas 3B. Di sini sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan dulu media apa yang saya bawakan. Media pembelajaran saya gunakan pada pembelajaran kali ini itu adalah papan tulis yang berfungsi untuk menuliskan poin-poin penting materi agar peserta didik lebih mudah memahami penjelasan. Baik, selanjutnya kita akan memulai ke video. Assalamualaikum semuanya. Nah, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat berarti sudah siap dong mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, baik, kalau siap berarti kita akan berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik kan? Sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Berarti kalau semuanya sehat, semuanya baik, berarti siap dong mengikuti pembelajaran hari ini. Wah, bagus kalau siap. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan ya ketika belajar. Yuk, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kalian semua tahu gak ya Ibu akan pembelajaran hari ini tuh apa gitu? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa? Oh iya betul. Apa itu? Oh iya betul. Sesuai yang ada di papan tulis, sekarang itu kita akan belajar tentang teks cerpen. Oke? Ada yang tahu nggak di sini teks cerpen itu apa? Yang singkatnya aja deh. Iya betul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cerpen itu apa. Nah, cerpen itu merupakan singkatan dari cerita pendek. Ya betul. Nah, cerpen ini adalah salah satu karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan sesuatu peristiwa atau pengalaman tokoh dalam ruang lingkup yang terbatas. Di sini Ibu sambil ditulis ya, saya menjelaskan. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dulu, pengertian pendek. Astagfirullahaladzim, maaf ya, Ibu salah. Pengertian cerpen. Terus cerpen itu cerita pendek. Apa cerpen itu? Cerita pendek. Ya, bagus, pintar. Nah, disebut cerita pendek karena cerpen memiliki panjang cerita yang tidak terlalu panjang. Jadi cerpen itu tidak seperti novel, drama, ataupun pantun segala puisi. Itu beda ya. Cerpen itu dia tuh cerita benar-benar cerita yang pendek gitu. Nah, dia tuh hanya berfokus pada satu peristiwa utama dalam kehidupan si tokohnya. Cerpen itu dapat dibaca dalam waktu singkat, bahkan dalam sekali duduk. Nah, ini juga tadi karya sastra ya. Sastra atau apa tadi? Prosa fiksi. Betul. Dan kalau cerpen itu tadi apa? Hanya fokus kepada satu peristiwa. Di sini Ibu tulis agar kalian semua paham ya. Peristiwa. Oke. Nah, meskipun ceritanya pendek ya, cerpen tetap memiliki unsur cerita yang lengkap di dalam cerpen. Nah, tetap ada tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah, dan juga latar, alur, semuanya tuh ada gitu unsur-unsurnya di dalam cerpen gitu. Nah, cerpen itu biasanya mengangkat peristiwa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan di rumah, di sekolah, terus persahabatan, keluarga,
atau pengalaman pribadi gitu kan. Nah, lalu di sini kan udah tulis, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa cerpen itu adalah cerita fiksi yang singkat, sederhana, tetapi memiliki makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si pembacanya. Tuh. Nah, walaupun pendek juga ya, cerpen itu bukan cerita asal-asalan karena tetap memiliki struktur dan unsur pembangun cerita yang lengkap. Tuh. Nah, sekarang ya supaya kalian juga ngebayangin gitu cerpen tuh gimana sih Bu? Contohnya gimana sih dong Bu? Tadi kan tuh ya pada bilang contoh cerpen tuh kayak gimana. Di sini Ibu akan memberikan contoh. Nanti Ibu akan tulis di sini ya. Sebentar. Baik, Ibu akan berikan contoh di sini. Ibu hapus dulu ya. Kelihatan kan ya? Nah, di sini Ibu akan ini tulis contoh teks cerpen. Nah, di sini Ibu contohnya itu adalah temanya itu judulnya pensil kecil di meja kelas. Judul ini yang contoh Ibu ya, dari Ibu ya, biar kalian bisa bayangkan. Judulnya pensil kecil di meja kelas ya, betul. Nah, di sini Ibu ini aja ya, kayak ngomong aja gitu, menceritakan. Nah, contoh teks cerpennya Ibu bacain aja gitu. Jadi enggak Ibu tulis pakai tulis. Jadi Ibu hanya menjelaskan aja. Jadi ini Ibu ceritakan. Suatu pagi, Raka menemukan sebuah pensil kecil di atas mejanya. Pensil itu terlihat biasa saja, tetapi setiap kali digunakan tulisannya menjadi lebih rapi. Raka sangat menyukai pensil itu. Namun suatu hari pensil tersebut tiba-tiba hilang. Raka merasa sedih dan mencari ke seluruh kelas. Setelah bertanya ke beberapa teman, Raka mengetahui bahwa pensil itu dipinjam oleh Denny, temannya yang kesulitan mengerjakan tugas. Raka tidak marah. Ia justru mengajak Denny belajar bersama. Sejak saat itu mereka menjadi semakin akrab. Nah, itu tadi contoh teks cerpen ya. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan unsur-unsurnya. Ibu tulis aja ya, biar kalian tahu unsur-unsurnya itu apa aja gitu kan. Unsur teks cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen itu yang pertama ada tema. Nah, apa sih Bu tema itu? Tema itu adalah gagasan utama dalam cerita. Jadi bukan kalau ditanya judul sama tema itu sama nggak sih? Itu salah ya, itu beda banget. Karena judulnya kayak gimana ya? Kayak kalau judul itu kayak gini tadi yang di atas kayak unsur-unsur teks cerpen itu. Kalau tema itu kan beda lagi ya. Misalnya tadi temanya bisa kayak persahabatan lah, sekolah lah gitu kan. Nah, buat yang tadi tema cerpen yang udah Ibu kasih contohnya itu apa temanya? Nah, kalau itu tema cerpennya adalah persahabatan dan kepedulian. Nah, jadi tadi itu temanya persahabatan ya. Tuh, persahabatan. Lalu yang kedua ada apa? Unsur-unsurnya ada tokoh dan penokohan. Siapa tokoh itu tadi? Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah si
sifat dari tokoh tersebut. Jadi kalau tadi si Raka itu tokoh yang pertama ya, tokoh utama. Raka tokoh utama penokohannya. Nah dia tuh sifatnya apa tuh tadi si Raka tuh? Iya Pak, baik, ya betul, baik. Terus apa? Peduli, yang bagus. Iya, siapa yang menjawab tadi? Rahma, oke. Terus tadi yang kedua dia sama siapa temannya? Siapa namanya? Iya betul, Denny. Temennya Raka tadi Denny ya. Nah si Denny itu orang gimana? Denny itu membutuhkan bantuan. Tuh, dia membutuhkan bantuan si Raka ya. Nah, ini dia ya. Jadi yang pertama itu ada tema, yang kedua ada tokoh, nah lalu yang ketiga ada latar. Nah, yang ketiga itu ada latar. Latar itu apa sih Bu? Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Nah tadi si Raka sama si Denny itu tempatnya di mana? Kan judulnya aja di sini tadi meja kelas ya. Nah berarti tempatnya itu ada di kelas. Nah waktunya pagi hari saat sekolah. Nah suasananya itu gimana? Sederhana, hangat. Iya betul. Jadi dia tuh kayak nggak gimana ya, bareng-bareng aja gitu. Kan namanya temen gitu kan. Nah terus yang keempat ada alur. Nah, alur itu apa sih Bu? Alur itu adalah jalan cerita dari awal sampai akhir. Nih, alur itu namanya alur ya. Anak-anak itu alur namanya. Yang tadi itu alurnya maju kan, terus aja. Terus yang kelima ada apa yang terakhir? Ada amanat. Iya betul. Ada amanat atau pesan moral. Nah, amanat ini nih, amanat apa sih Bu? Nah amanat itu kan tadi pesan moral. Nah adalah pesan moral yang ingin disampaikan si penulis gitu. Nah kalau tadi kan si Raka sama si Denny itu amanat itu ini, pesan moral itu adalah kita harus peduli dan mau berbagi dengan teman gitu kan. Dia amanat peduli dan berbagi gitu. Nah dari contoh tersebut dapat kita lihat ya bahwa sebuah cerpen meskipun pendek gitu tetap memiliki unsur yang lengkap seperti tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Jadi kelima ini tuh harus ada ketika nanti kita membuat cerpen gitu. Kita tuh harus harus ada nih temanya apa gitu kan. Terus tokohnya apa, latarnya apa, alurnya apa gitu, dan amanatnya apa gitu. Tadi di sini semuanya sudah Ibu ini ya, silakan kalian ini aja ditulis gitu dia yang ada di papan tulis. Dari contoh yang tadi, contoh cerpen tersebut ya, kita bisa mengambil pesan bahwa sikap berbagi dan peduli terhadap sesama sangat penting gitu. Jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, dan contoh cerpen agar kalian semua bisa tahu kan cerpen itu apa sih? Cerpen itu sama nggak sih sama puisi gitu? Cerpen itu sama nggak sih sama drama? Cerpen itu sama nggak sih sama novel gitu? Sama mantra, sama ini, sama itu? Enggak kan, beda. Cerpen itu benar-benar cerita pendek. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kalian tentang teks cerpen. Mungkin segitu dulu pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.